Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Terima kasih yang udah klik video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan di share. Oke, seperti judul, hari ini aku mau bicara atau hari ini kita mau sharing tentang first impression aku praktek di rumah sakit. Karena kemarin kayak ada yang nanyain, mau dong diceritain tentang first impression praktek di rumah sakit gitu. Kayak sekarang kan zamannya lagi zamannya kuliah online ya. Jadi apa-apa tuh serba online. Jadi buat teman-teman sejawat yang kayak lab skillnya itu online, jadi kan kurang mudeng. Nah, di sini aku pengen berbagi cerita tentang gimana sih pertama kali masuk rumah sakit dan apa aja sih yang dilakukan dan apa aja sih yang dirasain kayak gitu ya. Oke, gimana kelanjutan videonya? Ini dia. Check it out. Oke, jadi lanjut aja. Jadi aku tuh pertama kali praktek di rumah sakit itu pada akhir semester 2 mau naik ke semester 3. Nah, pada saat itu aku di stase KDM, stase kebutuhan dasar manusia. Dan alhamdulillahnya aku dapat di rumah sakit sebelah kampus. Jadi nggak terlalu jauh dari kos dan nggak perlu ngekos-ngekos lagi. Tapi juga ada temen aku yang dapatnya jauh kayak gitu. Terus aku di situ dibagi kayak cuma dari kelas aku tuh kayak cuma berapa orang ya? Kalau nggak salah sih cuma 8 orang. Terus ditambah sama anak bidan itu sekitar 5 orang. Nah, jadi tuh kami kurang lebih tuh 13-13an orang gitu. Terus kami tuh dibagi menjadi 3 ruang. Tapi itu masuk ke bangsal dalam semua. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Nah, aku pertama masuk bangsal itu masuk ke bangsal kelas 3, penyakit dalam. Nah, di situ kayak kita tuh diarahin gitu kan. Nah, setelah kita diarahin nih, biasanya kalau di rumah sakit yang sebelah kampus itu sebelum masuk praktek, itu kayak dikasih arahan dulu 1 hari, terus besoknya baru baru mulai praktek. Nah, kebetulan aku itu dapat kelompok yang di bangsal kelas 3-nya. Aku sekitar berapa ya? Sekitar 6 orang aku masuk ke bangsal itu. Terus setiap shift itu kami cuma 2 orang. Jadi kadang aku sama temen aku, kadang aku sama anak bidan kayak gitu. Jadi nggak tentu sih tergantung shiftnya. Nah, setelah itu kita setelah penyerahan kita langsung diserahkan ke CI ruangan masing-masing. Kayak kayak kalau kalau ada sih kayak ketua bangsal gitu, kita itu CI kita. Kalau nggak ya yang ada di bangsal itulah, nggak harus ketua bangsal. Nah, kita langsung dibawa suruh ngikutin sama CI kita ke ruangan. Terus di situ tuh kita kayak dijelasin ini ruangan ini, ruangan 1 2 3 bla bla bla, dan ruangan isolasi. Terus kayak dikasih tahu cara nulis di RM, terus kayak kalau misalkan ada apa-apa kayak gitu. Terus dikasih tahu perawat seniornya yang di bangsal. Terus juga kayak dikasih tahu cara cuci tangan di mana, terus di mana tempat buang sampah kayak gitulah pokoknya. Nah, lanjut kan kita itu dari kampus udah dapet kayak apa ya? Nah, jadi kita tuh dari kampus sebelumnya tuh udah dikasih kayak buku target. Biasanya emang iya sih. Sebelum praktek kita pasti udah dikasih buku target tuh apa aja yang harus kita capai selama kita praktek. Nah, di sini kan kita bicara tentang praktek stase KDM. Jadi ya kayak targetnya tuh emang banyak gitu loh. Karena memang banyak banget yang kayak harus kita kejar. Kayak waktu itu kayaknya ada 60 target, tapi nggak semuanya aku capai karena yang biasanya terjadi dan dilakukan di bangsal itu kayak cuma separuh dari target gitu loh. Kalau yang lain-lainnya tuh kayak ditemukan di stase IGD dan di stase berikutnya kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi dengan adanya target kompetensi itu, kita tuh kayak punya tujuan kalau mau nge-shift gitu loh. Jadi buat aku pribadi kayak kalau mau berangkat nge-shift tuh kayak aku hari ini harus bisa ngelakuin ini, aku harus bisa mencapai target ini. Jadi kayak ada rasa keingintahuan sendiri gitu loh karena ada target gitu. Kayak contohnya kayak nyuntik gitu kan, kayak injeksi, terus ambil spesimen darah kayak gitu kan. Kalau kita di lab kampus kan emang ya kadang kita pakai probandusnya itu teman kita sendiri, tapi kalau sama teman kan bisa kayak berlebihan gitu loh. Nah, ini kalau sama pasien tuh pasti dapat rasa deg-degannya gitu loh. Nah, jadi kayak terus kita juga didampingin sama senior gitu. Kalau mau ngelakuin tindakan juga harus ada senior yang dampingin, soalnya takut terjadi malpraktek gitu kan. Kalau misalkan namanya mahasiswa yang baru praktek terus dia tuh belum mahir banget gitulah, intinya harus ada pendampingan dari perawat senior kayak gitu. Nah, terus aku mau kasih tahu, jadi waktu itu pertama kali aku nge-shift itu aku masih ingat banget disuruh ganti labot infus yang habis. Nah, di situ kan aku belum tahu ya gimana sih cara gantinya. Jadi ya jangan sok tahu kalau nggak tahu gitu loh. Bilang aja, nggak usah malu-malu. Emang kita belum tahu kan. Jadi karena aku belum tahu, aku tuh kayak minta sama senior, kayak senior di situ kayak buat tolong dong aku mau ganti pelabot ini tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu. Oh ya nanti kan, ya nanti aku temenin kayak gitu. Ya intinya ada feedback dari perawat seniornya gitu. Nah, terus yang nggak paling, yang mungkin itu jadi apa ya? Jadi kayak buat mahasiswa praktekan tuh kayak males gitu loh. Jadi setiap shift pagi, yang dapat shift pagi itu wajib banget yang namanya
Verbed itu wajib banget semuanya diganti, baik yang nggak ada pasiennya maupun yang ada pasiennya itu wajib banget diganti. Nah di sini tantangannya kalau ada pasiennya kan, gimana cara kita masang spray kalau ada pasiennya. Nah mungkin buat teman-teman itu mungkin udah dipraktekin ya di lab skill kampus. Nah di sini aku cuma mau cerita aja. Nah di situ tuh kadang ada pasien yang enakan, ada pasien yang nggak enak. Nah di situ tantangan kita kayak tertantang gitu loh. Nah gimana caranya biar spraynya itu terpasang gitu. Nah itu pintar-pintar kita sih. Next, jadi buat teman-teman yang besok baru terjun ke praktek gitu loh, yang baru praktek semester awal, itu pasti kalian kayak nggak asing buat disuruh-suruh sama berat senior. Jangankan yang baru praktek, kayak aku aja yang udah semester akhir itu masih sering disuruh-suruh sama senior gitu loh. Apalagi kalian yang baru masuk, itu pasti kayak bahan suruh-suruhan. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah motivasi dan sebuah pengalaman. Kalau mereka nggak nyuruh, itu tuh kayak kita nggak bakalan bisa ngelakuin itu kayak gitu loh. Nah biasanya senior itu sering banget nyuruh kita ke apotek buat ngambil obat, dan setelah kita ngambil obat nih pakai keranjang obat, itu biasanya kita disuruh naruh obat itu ke loker yang udah ada namanya masing-masing. Nah setelah itu kalau memang mau mendekati jam ngasih obat, kita tuh disuruh ngeplos, sini deh belajar ngeplos obat kayak gitu. Kita tuh jangan malu-malu, bahkan kadang waktu itu aku sampai rebutan aku ya gitu, karena obat yang dioplos itu kan nggak kemungkinan banyak, nggak semuanya itu dioplos gitu loh, hanya sebagian obat yang perlu dioplos, dan itu nggak terlalu banyak, itu tergantung pasiennya dan tergantung dengan itu apa namanya resep dari dokternya gitu. Bisa mungkin kalian tuh harus aku kayak gitu loh. Jadi ya misalkan ada temennya yang mau nyobain, ya ditawarin gitu loh, mau nggak, kalau nggak mau ya udah kayak gitu. Ya sebisa mungkin kalian memberanikan diri gitu loh, tapi jangan lupa untuk bertanya, harus tanya sama senior. Nah biasanya itu nanti kita tuh kayak nggak tahu kan ini tuh dioplos berapa. Nah itu kita nanya sama seniornya, ini mau dioplos berapa mas, mbak gitu, apa pak, bu. Nah nanti di situ tuh kayak udah ada tulisannya di RM-nya mereka itu, kayak misalkan antibiotik itu satu ampul. Kadang ada yang kalau anak-anak ada yang cuma berapa cc kayak gitu aja. Jadi nggak semuanya itu dikasih, takutnya salah ngasih obat kan bahaya. Nah kayak gitu. Next, karena ini tuh bangsal penyakit dalam, jadi tuh pasiennya tuh banyak banget yang sesak nafas gitu. Walaupun dia bukan penyakitnya paru, tapi kadang dia memerlukan bantuan oksigen untuk bernafas gitu. Jadi kalian tuh bakalan sering banget kayak ganti nasal kanul, terus kayak ganti nasal kanul ke NRM dan ke itu masker, rebreathing masker gitu. Terusan kayak harus ngisi cairan yang ada di kabulator itu loh, kayak gitu loh pokoknya kan pernah. Nah itu ngisinya itu kan harus pakai aqua bides, kalau nggak pakai air aqua bersih itu juga bisa. Nah itu. Nah terus karena ini masih tas KDM, jadi kan ini masih dasar gitu ya. Kalau kayak pemasangan infus, terusan kayak menjahit kayak gitu kayaknya sih masih jarang kita temuin. Tapi kayak misalkan ngambil spesimen darah, terus kayak benerin infus yang lepas atau yang nggak jalan, nah itu sering banget, itu adalah kerjaan kita. Apalagi kalau ada mahasiswa praktekan, terus ada pasien yang infusnya itu macet, itu yang disuruh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan mahasiswa praktek. Itu sering banget kayak, deh itu infusnya macet. Kadang tuh keluarga pasien kayak datang ke nurse station gitu, kayak minta bantuan kita. Ya jangan sampai senior kita yang berangkat, kecuali kita udah ngelakuin itu tapi kita nggak bisa nih, udah berulang kali nggak bisa, kita baru minta bantuan ke senior kita kayak gitu. Oke lanjut ya, jadi biasanya itu tindakan yang didampingi oleh senior itu biasanya kita itu buat ngisi form doc dan osler dari kampus. Nah itu biasanya kita tuh perlu pendampingan dari senior, karena yang ngisi nilai di form itu senior kita. Terus biasanya kalau ada ujian, itu ujiannya yang dampingi biasanya si I, tapi kalau si I-nya lagi sibuk itu biasanya senior perawat yang ada di situ. Nah terus aku mau kasih tahu buat teman-teman kalau misalkan TTV itu nggak usah namanya pakai masker dan nggak usah namanya pakai sarung tangan, karena kadang bisa ditegur sama senior di situ gitu kan. Terus yang kedua, kalau kalian masuk ke ruang isolasi itu yang isinya pasien TB, itu wajib banget yang namanya pakai masker. Terus sebisa mungkin kalau misalkan itu mengharuskan kalian pakai sarung tangan, ya dipakai karena itu adalah APD kita. Terus buat pasien HIV kadang itu kan dimasukkan ke ruang isolasi. Nah itu hati-hati kalau kalian mengambil darah, sebisa mungkin kalian pakai sarung tangan, karena kita nggak tahu ya di tangan kita tuh ada luka atau ada lecet-lecet. Nah itu nanti bisa terpapar sama darah pasien kayak gitu kan. Kalau HIV itu menular lewat seks dan darah pasien gitu ya. Nah kayak gitu. Terus kalau kalian mau ganti verbed, itu kan ada linen infeksius dan linen non infeksius. Nah linen infeksius itu kayak contohnya yang udah terpapar darah, terus kena kencingnya pasien, terus itu tadi linen dari tempatnya pasien TB itu masuknya ke linen infeksius. Nah
Kalau misalkan linennya dari pasien yang biasa-biasa aja, kayak penyakitnya nggak menular atau memang itu verbatnya spraynya masih bersih, yaitu dimasukin ke linen non infeksius. Karena kalau kita salah masuk itu akibatnya ke kos rumah sakit itu tersebut. Jadi nanti memperbanyak pengeluaran untuk mencuci linen kayak gitu ya. Oke, jadi itu intinya cerita first impression aku pas awal praktek. Ini kan cerita di stase pertama ya, masih banyak stase lain, stase berikutnya. Karena habis KDM kan biasanya KMB ya, KMB anak, mater, jiwa, garda kritis, keluarga, terus baru KKN. Nah, buat teman-teman yang pengen aku ceritain first impression aku dari stase-stase yang tadi aku sebutin, kalian boleh banget komen di bawah, dan kalian boleh banget komen aku pengen aku ceritain apa lagi, khususnya buat teman-teman sejawat gitu ya, untuk kayak pengalaman aja gitulah, sharing pengalaman gitu. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi virus corona ini segera berlalu dan kita cepat bertatap muka di kampus gitu ya, karena pasti kalian rindu banget kan belajar di kampus, walaupun membosankan banget, tapi lebih membosankan itu belajar lewat online, ya enggak? Oke, yang setuju boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye, next video. Next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.